Jujur saja, melihat debat di video ini sebenarnya cukup ironis. Di satu sisi, kita bicara soal demokrasi yang katanya sudah dewasa. Tapi di sisi lain, budaya dikit-dikit lapor malah makin subur. Berikut beberapa poin yang bikin gregetan. Dasar kami melaporkan Ferry Amsari karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu. Di saat masyarakat tersinggung karena mereka kan sudah merasakan apa efek positif dari program-program pemerintah saat ini, Pak Prabowo Subianto Presiden. Dan kami melaporkan penghasutan, ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan. Itu dasar. Baik, berarti Anda dan juga tim Anda menganggap ini bahwa ini bukan lagi soal kritik, tapi sudah masuk ke ranah penghasutan, pembohongan publik dan hoak. Kalau memang klaim akademisi soal swasembada pangan itu dianggap keliru atau bohong, bukannya lebih elegan kalau dibalas dengan rilis data yang valid? Kalau langsung main lapor ke polisi dengan pasal penghasutan, kesannya malah pemerintah atau pendukungnya sedang defensif. Padahal, dalam ruang akademik, salah data itu dibalas argumen, bukan ganti baju tahanan. Kita menemukan ada unsur pidananya. Masuklah itu ke pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 KUHP yang baru 2023. Katanya kritik itu vitamin buat pemerintah supaya nggak kolesterol. Tapi kalau setiap kali dikasih vitamin malah merasa diserang dan lapor polisi, ya jangan heran kalau publik menilai ini sebagai upaya pembungkaman. Menarik pas ada argumen kalau kebebasan berpendapat itu ada batasnya di ruang publik. Pertanyaannya, batasnya itu objektif karena hukum atau subjektif karena perasaan pihak yang dikritik? Kalau untuk berdialog kan enggak, justru harusnya di saat dia yang memicu itu dia yang harus buka dialog dong. Tapi karena dia sudah berstatement penghasutan itu, para petani itu merasa tersakiti hatinya. Makanya mereka datanglah ke LBH Tani Nusantara, kami bedah kasus dan segala macam. Yang miris di kita ini kan bahwa si Ferry Amsari ini katanya pakar, katanya akademisi, harusnya seorang intelektual tidak bicara sembarangan. Kami bukan anti kritik, tapi kalau kritik itu harus berbasis data yang valid. Inilah istilah insecure yang muncul di debat itu sebenarnya mewakili perasaan banyak orang. Kalau akademisi sekelas Ferry Amsari atau Ubedillah Badrun saja dilaporkan karena opini mereka di podcast, orang biasa bakal mikir 1000 kali buat sekadar curhat soal harga beras di media sosial. Ini yang namanya chilling effect. Orang jadi takut bicara bukan karena salah, tapi karena malas berurusan sama hukum. Pemerintah yang kuat seharusnya nggak perlu takut sama suara berisik akademisi. Justru suara-suara pedas itu yang menjaga supaya kebijakan nggak melenceng. Kalau semua pengamat disuruh santun, sesuai standar sepihak, ya akhirnya kita cuma bakal dengar laporan asal Bapak senang saja. Kalau mau tenang dan nggak ada kritik, ya mungkin bukan di forum debat tempatnya, tapi di perpustakaan pas jam tutup. Menurut kamu sendiri, apakah wajar kalau opini seorang akademisi di media sosial langsung dibawa ke ranah pidana? Komen di bawah ya.